بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: قوة وعظه وتذكيره وتأثيره في الصحابة، كان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أثر في قلوب السامعين وطيب نفوسهم، حتى إنهم لا تضرب دموعهم وتخشع قلوبهم، ويرتقي الحال بهم إلى المشاهدات والمعاينات. فعن حنظلة بن ربيع قال: لقيني أبو بكر الصديق فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت له: نافق حنظلة. فقال لي: انظر ما تقول. فقلت له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد وضيعات ونسينا كثيرا الحديث. وروى الترمذي عن الإرباض ابن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وفي رواية لغير الترمذي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مضت احترقت منها الجلود وذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: كأن هذه موعظة مرجع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أن اتقوا الله وأن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الهادية وسنة الخلفاء الهادية المهدية من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإن كل بدعة ضلالة. وقال أسيد بن حضير: لو أني أكون على أحوال ثلاثة من أحوالي لكنت من أهل الجنة، حين أقرأ القرآن وحين أسمعه، وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شهدت جنازة. بل كانت خطبه ومواعظه تؤثر في الجمادات، كما ورد في المسند وأصلحه في مسلم وأصله في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، ويمجد الرب نفسه: أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في رواية مسلم. فالمنبر يهتز تأثرا بوعظه وتذكيره صلى الله عليه وسلم، فويل للقلوب التي لا تهتز بمواعظه صلى الله عليه وسلم. تنبيهه صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih di dalam membahas di dalam kitab Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam tata cara khutbah ataupun mau'idhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana ketika beliau menyampaikan khutbah-khutbahnya dan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka benar-benar tersentuh dan juga mereka benar-benar meresapi daripada nasihat dan juga mau'idhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kemarin kita bahas bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dijelaskan di dalam kitab ini bahwa beliau ketika berkhutbah seakan-akan memperingatkan kepada para sahabatnya akan datang musuh-musuh kepada mereka semua.
yang artinya di dalam khutbahnya penuh dengan ketegasan dan juga penuh dengan peringatan, dan Rasulullah SAW pun terkadang mengangkat suaranya dan juga berubah raut wajahnya karena mengingatkan hal-hal yang penting di dalam syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Lantas di sini dijelaskan tentang kuatnya mau'idhah ataupun nasihatnya Rasulullah SAW, bekas daripada mau'idhah dan juga nasihatnya di hati para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana dijelaskan di sini, kana sallallahu alaihi wasallam idza wa'adha athara fi qulubis sami'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbahnya, mau'idhahnya, nasihatnya pasti akan membekas di setiap hati yang mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di antara mereka karena tersentuh daripada nasihat Rasulullah SAW, para sahabat pun menangis, para sahabat pun tertunduk penuh kekhusyuan mendengarkan daripada nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Sampai diibaratkan di sini karena kekhusyuannya para sahabat Rasulullah SAW dan juga benar-benar pengaruh yang sangat luar biasa daripada nasihat dan juga mau'idhah Rasulullah SAW, seakan-akan mereka itu benar-benar menyaksikan dan juga mengalami dan juga melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan di sini oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hanzalah bin Rabi'. Beliau menceritakan kejadiannya ketika itu beliau bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Laqiyani Abu Bakar As-Siddiq faqala li kaifa anta ya Hanzalah. Di situ Sayyidina Abu Bakar melihat seakan-akan Sayyidina Hanzalah ini dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan sedih. Di situ Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Hanzalah, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Maka di situ Sayyidina Hanzalah menjawab daripada pertanyaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau katakan, faqultu lahu nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah bermunafik. Sayyidina Abu Bakar pun terkejut dengan apa yang disampaikan Sayyidina Hanzalah, yang mana beliau mengetahui bahwa Sayyidina Hanzalah ini termasuk sahabat Rasulullah SAW yang benar-benar patuh dan juga tunduk daripada perintah Rasulullah SAW, bukan seperti orang-orang munafikin. Tetapi kenapa di sini Sayyidina Hanzalah mengatakan bahwa dirinya ini sudah melakukan kenifakan? Maka di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memperingatkan kepada Hanzalah bahwa perkataan itu tidak pantas dan juga tidak betul. Beliau katakan, undur ma taqul. Perhatikan apa yang baru saja engkau katakan wahai Hanzalah. Hati-hati dengan apa yang baru saja engkau katakan wahai Hanzalah. Maka di situ Sayyidina Hanzalah pun menyampaikan alasannya kenapa dirinya itu menganggap telah berkhianat ataupun bernifak kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, faqultulah nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain. Beliau menceritakan bahwa ketika aku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan mau'idhah dan juga nasihat-nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menasihatkan kepada kita, menceritakan kepada kita surga dan juga neraka. Maka di situ Sayyidina Hanzalah menjelaskan bahwa kami sebagai pendengar daripada mau'idhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di waktu itu seakan-akan kami ini melihat dan juga meyakini keberadaan neraka dan juga surga. Jadi benar-benar mau'idhahnya Rasulullah SAW itu mempengaruhi dan juga membekas di hati para sahabat Rasulullah SAW
Sehingga Sayyidina Hanzalah ketika mendengarkan cerita Rasulullah SAW, keterangan Rasulullah SAW tentang surga dan juga neraka, beliau benar-benar meyakini ra'yul ain, dan beliau seakan-akan menyaksikan adanya neraka dan juga surga. Lantas dijelaskan oleh Hanzalah sebab kenapa dirinya menganggap bahwa dia termasuk orang munafik. Beliau katakan kepada Sayyidina Abu Bakar, fa idza kharajna min indih asafna al-azwaj wal aulad wad-dhai'at wa nasina katsira. Itu keadaan ketika kami berada di hadapan Rasulullah SAW. Tetapi jikalau kami sudah meninggalkan Rasulullah, kami kembali ke rumah, kami bertemu dengan istri, bergaul dengan istri, anak-anak, dan juga harta-harta yang kita miliki, kami ini lupa dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak seperti keadaan kami ketika di hadapan dan juga ketika kami mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Perubahan itulah yang dianggap oleh Sayyidina Hanzalah bahwa dirinya termasuk orang-orang munafik. Maka di situ Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan kepada Hanzalah, kita semua mengalami hal seperti itu, hai Hanzalah, bukan dirimu saja. Ketika kami semua berada di hadapan Rasulullah SAW, ketika kami berada di majelisnya Rasulullah SAW, kami ini benar-benar menikmati dan juga merasakan nasihat-nasihat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Gambaran surga dan juga neraka itu seakan-akan kita alami, kita saksikan. Tetapi ketika kami kembali ke rumah, maka itu semua banyak yang terlupakan. Dalam arti kondisi kita ketika itu bukan seperti kondisi di hadapan Rasulullah SAW. Itu juga aku alami. Itu yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Hanzalah, seraya menenangkan hati Hanzalah bahwa perkara ini bukan dirimu saja yang mengalaminya, bahwa kita, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun juga mengalami sebagaimana yang engkau alami. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, fa wallahi inna lanalqa mithla dzalik. Sayyidina Abu Bakar mengatakan itu bahwa kami pun juga merasakan apa yang engkau rasakan. Dan itu bukan tanda ataupun alamat bahwa orang itu sebagai orang munafik seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Hanzalah. Sehingga di situ Sayyidina Abu Bakar ingin menenangkan Sayyidina Hanzalah bahwa pemikirannya tentang kenifakan itu bukan seperti apa yang dipikirkan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan kepada Sayyidina Hanzalah, "Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah." Sayyidina Hanzalah menceritakan, maka setelah aku bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar, aku pun bersama Sayyidina Abu Bakar menghadap kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW atas hasil buah pemikiran daripada Sayyidina Hanzalah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengalami sebagaimana yang dialami oleh Sayyidina Hanzalah. Maka di situ Hanzalah pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah." Aku, yaitu Hanzalah, telah bermunafik, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bertanya, kenapa engkau ini berpikiran bahwa dirimu ini seorang munafik? Wa madzaka ya Hanzalah? Maka di situ Sayyidina Hanzalah pun menjelaskan seperti yang dijelaskan di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau katakan, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya ain. Kami ketika bersama wahai Rasulullah SAW, engkau menceritakan kepada kami tentang surga dan juga neraka. Dan kami ketika mendengarkannya, kami benar-benar meyakini dan juga merasakan dan juga seakan-akan melihat daripada surga dan juga neraka yang engkau ceritakan kepada kami. Tetapi ketika kami keluar daripada majelismu, kami bertemu dengan istri-istri, anak-anak kami dan juga harta kami, maka kami ini lupa dengan apa yang engkau sampaikan. Keberadaan kami ini beda ketika kami berada di majlis ataupun ketika kami sedang mendengarkan nasihat dan juga mau'idhah wahai Rasulullah SAW. Maka dari itulah Sayyidina Hanzalah menganggap bahwa dirinya munafik. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Hanzalah, faqala Rasulullah SAW, fawalladhi nafsi biyadih
In law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Di situ Rasulullah SAW bersumpah demi nyawa yang ada di genggamannya itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian terus kondisi kalian ketika kalian keluar dari majelisku itu sama di waktu kalian berada di dalam majelisku dan senantiasa kalian berzikir dan juga mengingat itu semua, maka kemuliaan yang akan kalian dapatkan, para malaikat akan mengagungkan kalian dan juga akan berjabat tangan dengan kalian walaupun kalian ada di rumah ataupun di jalan-jalan kalian. Tetapi di situ Rasulullah SAW mengatakan, menerangkan kepada Hanzalah bahwa perihal itu biasa. Beliau katakan, walakin ya Hanzalah sa'atun wa sa'ah, salah marrat. Di situ Rasulullah SAW mengatakan bahwa tapi wahai Hanzalah, sewaktu-waktu saja, sewaktu-waktu saja, sewaktu-waktu saja. Yang artinya apa? Bahwa keadaan seperti itu tidak harus selalu dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika berada di hadapan Rasulullah SAW. Semua memiliki waktu dan juga tempatnya. Di waktu kalian berada di hadapanku, di waktu kalian mendengarkan nasihatku, memang wajib bagi kalian untuk merasakan itu semua. Tetapi kalau kalian bersama istri kalian sedang melakukan perdagangan ataupun lain sebagainya, maka itu semua ada waktu-waktunya. Ada waktu untuk berkeluarga, atau ada waktu untuk bersama istri, ada waktu untuk bermain dengan anak-anak, ada waktu untuk bertijarah ataupun berdagang dan lain sebagainya. Itu semua ada waktu-waktunya. Jangan sampai keadaan itu terus ada di dalam diri Hanzalah sehingga kewajiban-kewajiban yang lainnya akan tertinggalkan. Itu yang akan diingatkan, yang itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Hanzalah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya ada waktunya. Yang terpenting kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang sangat luar biasa yang dialami Hanzalah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beserta para sahabat yang lain ketika di hadapan Rasulullah SAW itu kondisi yang sangat luar biasa, keadaan yang sangat luar biasa. Jikalau itu terus-menerus ada di dalam hati para sahabat Rasulullah SAW, para malaikat pun akan memuliakan mereka semua. Tetapi semua ada waktu-waktunya dan juga ada kewajiban-kewajibannya. Jangan sampai keadaan seperti itu kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Kita meninggalkan bergurau dengan istri kita. Kita meninggalkan bermain dan juga mendidik anak kita karena apa? Karena kondisi kita yang sangat luar biasa, benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini bisa mengkondisikan diri kita, memposisikan diri kita di setiap perihal yang kita alami. Jangan di setiap kondisi dan juga setiap waktu kita mengalami hal yang serupa. Tetapi kita harus bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang lain sehingga tidak terkurang ataupun tidak terkurangi daripada kewajiban-kewajiban yang harusnya kita lakukan kepada keluarga dan juga anak-anak kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun di dalam firman-Nya ketika memuji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat, para aulia Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala memuji mereka semua seraya mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di situ hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdagang. Yang artinya apa? Mereka ini memiliki kesibukan-kesibukan. Tetapi di dalam kesibukannya itu semua menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, hal-hal duniawi, tetapi kita lupa dengan intinya, yaitu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang mana perdagangan mereka, jual beli mereka
itu tidak menjauhkan mereka, tidak melupakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka bisa mengkondisikan, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, dan mereka pun senantiasa di dalam menjalankan kewajiban itu, mereka pun juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain yang di sini menggambarkan bahwa nasihat dan juga penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya benar-benar mempengaruhi dan juga membekas sangat luar biasa di dalam hati para sahabat Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Bahwa ketika Rasulullah SAW menasihatkan, menyampaikan mau'idhahnya kepada kita semua, yang mana mau'idhah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu senantiasa membekas dan juga mempengaruhi daripada hati mereka semua. Mereka benar-benar takut dan juga mereka benar-benar meresapi daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hati mereka penuh dengan kekhusyuan, mata mereka pun juga meneteskan air mata. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan pula, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan madhat minhal julud wa dharifat minhal ulun wa wajilat minhal qulub. Yang mana dengan nasihat tersebut yang biasanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kekhusyuan para sahabat, khasyahnya para sahabat, karena pengaruh daripada nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan tubuh mereka, kulit mereka itu terbakar. Hati mereka benar-benar tergoncang penuh dengan kekhusyuan, dan mata mereka pun meneteskan air mata karena nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW benar-benar mempengaruhi, dari zahir saja terlihat, dan juga batin para sahabat Rasulullah SAW. Faqulna ka'anna hadhi mau'idatum muwaddi'in ya Rasulullah famadha ta'hadu ilaina. Yang mana di sini Irbad bin Sariyah ketika mendengarkan nasihat yang seperti itu, yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau menganggap bahwa seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka di situ beberapa sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, maka wasiat apakah yang akan engkau sampaikan kepada kami wahai Rasulullah SAW? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah SAW? Maka di situ Rasulullah SAW mewasiatkan dan juga menasihatkan kepada para sahabatnya, yang digambarkan oleh para sahabat bahwa itu adalah nasihat muwaddi', yang artinya terakhir daripada Rasulullah SAW. Beliau sampaikan, anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an tattabi'u sunnati wa sunnatul khulafa'ul hadiyah al-mahdiyah min ba'di. Dan senantiasa kalian di dalam menjalankan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan pula untuk menjalankan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, jalan dan juga ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena sumber ketakwaan, karena kunci ketakwaan, karena ketakwaan yang paling tinggi yaitu ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan juga sunnah-sunnah, ajaran-ajaran, kebiasaan-kebiasaan para khulafa'ur rasyidin setelah Rasulullah SAW. Beliau katakan, addu 'alaiha bin nawajid fa inna kulla bid'atin dhalalah. Berpeganglah teguh dengan sunnah-sunnah tersebut, sunnah-sunnah yang aku jalankan dan juga para sahabatku, jangan kalian tinggalkan itu semua. Dan janganlah kalian mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di akhir zaman ataupun kesesatan-kesesatan yang ada. Dan juga dijelaskan di sini oleh Usaid bin Khudair, "Law anni akunu ala ahwalin thalathatan min ahwali lakuntu min ahlil jannah." Beliau menceritakan tentang kondisi dirinya, keadaan dirinya. Beliau katakan, kalau aku senantiasa terus dalam keadaan tiga hal ini, maka aku akan menganggap bahwa diriku ini termasuk penghuni surga. Bisa juga kita katakan ciri-ciri penghuni surga yaitu tiga hal ini yang disampaikan oleh Usaid bin Khudair. Yaitu apa?
hina aqra'ul Qur'an wa hina asma'uh. Keadaanku ketika aku membaca Al-Qur'an dan ketika aku mendengarkan isi Al-Qur'an. Yang artinya pembacaan Al-Qur'an tersebut yang dilakukan oleh Usaid bin Khudair dan juga ketika mendengarkan itu benar-benar mempengaruhi isi hatinya. Sehingga benar-benar terpengaruh daripada isi-isi Al-Qur'an. Yang kedua, wa idza sami'tu khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku mendengarkan nasihat dan juga khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu benar-benar kondisiku itu kondisi seakan-akan penghuni surga. Karena kondisi yang sangat luar biasa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang khususnya di sini adalah Usaid bin Khudair yang digambarkan oleh Handalah ketika mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan neraka dan juga surga itu ada di hadapan mereka. Yang ketiga, wa idza syahidtu janazatan. Dan ketika aku menghadiri ataupun menyaksikan jenazah. Itu adalah keadaan yang mana aku dalam keadaan yang sangat luar biasa kedekatanku dan juga pengikatanku kepada Allah Subhanahu wa taala dari tiga hal ini. Ketika aku mendengarkan Al-Qur'an ataupun membacanya, dan ketika aku mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika aku menghadiri ataupun menyaksikan jenazah yang aku hadiri. Tiga hal itu aku akan menganggap bahwa diriku di waktu itu termasuk penghuni surga. Karena benar-benar merasakan yang sangat luar biasa, hatinya penuh dengan kekhusyuan dan juga khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiga hal itu. Dijelaskan lagi juga masih tentang khutbah dan juga mau'idhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dijelaskan bagaimana hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka adalah manusia, makhluk yang hidup, terpengaruhi daripada nasihat-nasihat dan juga mau'idhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bahkan jamadat, benda mati pun terpengaruhi dan juga terbekas daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Al-Musnad yang mana asalnya ada di dalam kitab Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan di sini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah dzati yaumin 'alal mimbar. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini ketika itu di atas mimbar. Yang mana ayatnya, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang isinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekuasaan dan juga kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala yang ada di alam semesta ini benar-benar ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, akan patuh dan juga tunduk atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di situ wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakadha biyadihi yuharrikuha yuqallibuha wa yudabbiruha. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW menggambarkan bumi dan juga langitnya itu seperti tangan Rasulullah SAW. Dibolak-balik itu gampang. Mengibaratkan kepada kita bahwa begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini. Sangat gampang sekali untuk diatur dan juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia gampang untuk membolak-balikan tangannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan hal seperti itu. Yumajjidur rabbu nafsah, anal jabbar, anal mutakabbir, anal malik, anal aziz, anal karim. Yang mana disampaikan dalam khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan mengatakan anal jabbar. Saya adalah yang maha perkasa. Anal mutakabbir, saya adalah yang maha sombong. Tidak ada yang lebih sombong daripada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu ada di bawah kehendak dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Anal malik, anal aziz, anal karim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan.
Di situ Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah dan juga membacakan ayat tersebut, farajifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Mimbar yang ketika itu dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu goyang. Karena kuatnya daripada isi mau'izah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu. Ketika memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta qulna la yakhirranna bih usaqitu huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan oleh Abdullah bin Umar ketika menyaksikan hal seperti itu, getaran yang dilakukan oleh mimbar itu bukan getaran yang biasa. Benar-benar tergoyang mimbar yang ketika itu diduduki ataupun dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW akan terjatuh di atas mimbarnya. Usaqitu huwa bi Rasulillah SAW. Mimbarnya itu akan jatuh dan juga Rasulullah pun juga akan jatuh daripada atas mimbar tersebut. Kama yang seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maka dijelaskan sini fal mimbaru yahtazzu ta'atsuran bi wa'dhihi wa tadhkirih. Bagaimana mimbar kayu benda mati yang tidak memiliki hati dan juga perasaan, kita lakukan apapun kepada kayu ataupun benda mati, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tetapi terpengaruh dengan nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terpengaruh dengan mau'izah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tidak malu kalau kita mendengarkan daripada nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita ini tidak terpengaruh ataupun tidak tergerak sedikit pun untuk menjalankan dan juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dijelaskan di sini, fawailun lil qulub allati la tahtazzu bi mawa'idih. Sungguh celaka, neraka bagi dirinya, bagi hati-hati yang tidak terpengaruh ataupun tidak tergoyang daripada nasihat-nasihat, mau'izah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai kita ini kalah dengan benda mati, kayu yang tidak paham apa-apa, yang tidak mungkin terpengaruh, tetapi bisa bergetar sangat luar biasa karena nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dijelaskan juga di sini masih bagaimana di antara khutbah-khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bisa mempengaruhi hati para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang tadi kita jelaskan benda mati, mimbar pun terpengaruh bergetar karena nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanbih. Tinggal dikit. Sallallahu alaihi wasallam hadzara man tasna'ul kalam yasbiya bihi qulubar rijal. فروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
Dijelaskan di sini yang mana beliau di sini ingin mengingatkan daripada para khutbah, para ulama, para dai ketika mereka menyampaikan khutbahnya, ketika mereka menyampaikan daripada hadis-hadis dan juga isi Al-Qur'an kepada orang-orang yang mendengarkannya. Beliau katakan Rasulullah SAW pun senantiasa memperingatkan orang-orang yang seperti ini. Para khutbah, para da'i, orang-orang yang biasanya menyampaikan nasihat-nasihat dan juga mau'idhah, bahwa mereka nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan di sini lamma kanat mawaqiful khutabah wal wa'dhi wat tadhkiri mawaqif muhimmah khatirah, bahwa orang-orang yang pekerjaannya ataupun kesehariannya itu berkhutbah, menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, posisi seperti itu adalah posisi yang penting dan juga berbahaya. Karena apa? Karena mereka itu banyak sekali pendengar-pendengarnya. Banyak sekali masyarakat mungkin yang akan terpengaruhi daripada nasihat ataupun penyampaian orang tersebut. Maka di sini Rasulullah SAW dikutip pula dalam kitab ini senantiasa menasihatkan kepada orang-orang yang biasanya seperti itu. Di dalam khutbahnya ataupun seringkali menyampaikan khutbah, mengajarkan kepada orang lain, masyarakat yang lain, ataupun menyampaikan mau'idhah. Di sini Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada mereka semua ila ikhlasin niyah fi khutabihim. Untuk senantiasa benar-benar berikhlas ketika menyampaikan khutbah-khutbah mereka. Jangan pernah menyampaikan khutbah supaya bisa mempengaruhi orang lain, supaya diagungkan oleh orang lain, supaya mendapatkan pengikut yang banyak, jangan. Ikhlaskanlah niat kalian di dalam menyampaikan khutbah dan juga nasihat-nasihat. Karena itu semua nantinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dan juga Baihaqi, diriwayatkan oleh Malik bin Dinar dari Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin yakhtubu khutbatan illa Allah sa'iluhu yaumal qiyamah ma arada biha." Tidak ada seorang hamba yang berkhutbah satu khutbah, menyampaikan satu nasihat, menyampaikan satu mau'idhah di hadapan orang banyak ataupun di hadapan satu ataupun beberapa orang, illallah sa'iluhu amha yaumal qiyamah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempertanyakan daripada niat orang tersebut di waktu menyampaikan khutbah dan juga nasihatnya kelak di hari kiamat. Kenapa orang itu menyampaikan nasihatnya dan apa yang diinginkan oleh orang tersebut daripada nasihat itu? Kalau yang diinginkannya ataupun niatnya hanya urusan duniawi, mereka pun nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Malik bin Dinar, fakana Malik bin Dinar idza haddatsa bihadzal hadits baka. Malik bin Dinar ketika menyampaikan hadis ini, yang mana Sayyidina Malik bin Dinar adalah termasuk orang yang sering kali menyampaikan khutbah dan juga nasihat. Orang yang menyebarkan dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika menyampaikan hadis ini, setiap kali menyampaikan hadis ini pasti beliau pun menangis. Karena beliau merasa terbebani dan juga beliau merasa memiliki tanggung jawab di dalam segala sesuatu yang disampaikan di hadapan orang lain. Tsumma yaqulu tahsabuna anna 'aini taqarru bi kalami 'alaikum wa ana a'lamu anna Allah 'azza wa jalla sa'ili anhu yaumal qiyamah ma aradta bih. Beliau katakan, janganlah kalian kira bahwa aku ini suka, aku ini gembira jikalau nasihat-nasihatku ini mempengaruhi kalian semua. Jikalau kalian ini benar-benar mendengarkan dan juga menjalankan nasihat-nasihatku, ucapan-ucapanku.
Sedangkan aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala nantinya akan bertanya kepada diriku atas dasar apa, atas tujuan apa, atas niat apa engkau wahai Malik bin Dinar menyampaikan itu semua. Fa aqulu anta syahidu ala qalbi law lam a'lam annahu ahabbu ilaika lam aqra bihi ala thnaini abada. Maka di situ Malik bin Dinar seakan-akan mengatakan, ketika nanti diperintah pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan mengatakan kepada Allah bahwa engkaulah yang bisa menyaksikan dan juga bisa mengetahui isi hatiku wahai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa niatku ini benar-benar tulus untuk menyebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengetahui bahwa itulah yang paling engkau cintai daripada diriku. Di dalam menyampaikan nasihat-nasihat, khutbah dan juga ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku mengetahui ada sesuatu yang lebih engkau cintai daripada pekerjaanku ini, kegiatanku ini, maka itulah yang aku lakukan. Tapi yang aku ketahui, yang engkau paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau seorang hamba benar-benar ikhlas di dalam menyampaikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam aqra bihi ala thnaini abada. Kalau aku tahu ada amalan, ada perbuatan yang lebih baik daripada menyebarkan dakwahnya Rasulullah SAW ikhlas karena Allah, maka aku tidak akan melakukannya. Aku akan melakukan hal yang lebih engkau cintai wahai Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya di sini Malik bin Dinar menganggap bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyebarkan dakwahnya Rasulullah SAW ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW. Tapi dalam tanda kutip benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari masa yang banyak, bukan untuk mencari masyarakat yang banyak, bukan untuk mencari pengagungan dan juga pencintaan ataupun pengaruh daripada masyarakat yang mendengarkan ucapan-ucapan orang tersebut. Sehingga dijelaskan di sini Rasulullah SAW pun memperingatkan bagi siapapun yang berbicara, menyampaikan ajaran Rasulullah SAW, menyampaikan nasihat dan juga mau'idhah, tujuannya untuk mempengaruhi hati-hati yang mendengarkannya saja. Tujuannya untuk mendapatkan pengagungan dan juga pecintaan daripada orang-orang yang mendengarkannya saja, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Abu Dawud, Sayyidina Abi Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man ta'allama sarfal kalami liyasbiya bihi qulubar rijal awin nas." Barang siapa yang belajar, mempelajari ilmul kalam, karena kita di dalam khutbah itu ada ilmunya. Bagaimana cara menyampaikan, bagaimana ketika menyampaikan perintah-perintah, bagaimana ketika menyampaikan peringatan-peringatan, itu semua ada ilmu-ilmunya, ilmu khitabah. Dan barang siapa mempelajari ilmu itu tujuannya apa? Untuk bisa mempengaruhi hati orang-orang yang mendengarkannya saja. Tujuannya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan supaya yang mendengarkannya bisa benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tujuannya untuk mendapatkan pengagungan, penyanjungan, penghormatan daripada orang-orang yang terpengaruhi daripada ucapannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lam yaqbalillahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Orang yang melakukan hal seperti itu, perbuatan amalan apapun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnahnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fidyahnya, pengorbanannya di dalam penyampaian tersebut ataupun di dalam menjalankan ajarannya Rasulullah SAW tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan amalan ibadah fardunya pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dikutip di dalam kitab ini bagi orang-orang yang biasanya memiliki pengaruh di masyarakat. Entah itu orang alim ataupun orang yang ditokohkan
ataupun orang yang memiliki jabatan, siapapun yang memiliki pengaruh, maka ikhlaskanlah niat kalian di dalam menyampaikan ajaran-ajaran ataupun di dalam menyampaikan seruan-seruan. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam penyampaian tersebut. Jangan niat kita untuk memperbanyak masyarakat, untuk memperbanyak daripada kelompok dan juga lain sebagainya. Ajaklah mereka untuk melakukan kebaikan, bukan supaya mereka menguji dirimu, supaya mereka mencintai dirimu, tetapi ajaklah mereka supaya mereka mengikuti perintah Allah dan juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masih akan dijelaskan lagi, masih mengenai kalam ataupun ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keindahan daripada ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengaruh yang sangat luar biasa di dalam menyampaikan daripada ucapan-ucapan dan juga khutbah-khutbahnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa sallallahu alaihi wa dhahir wa batin wa yaftah alaina wa alaikum bitul arifin wa yafaqina wa ikum biddin wa idina wa ikum sabil wa yu'allimna wa ayakum ta'wil wa ja'alna wa ayakum ulama adhiya sulahan mujaba wa Allah wa anna Allah yubarik lana fi marzaqna wa yu'afina wa ya'fuana wa Allah yaghfir dhunubana wa yasru yubana wa yashif qulubana yaqdi hajatina wa yashif mardana wa yuhum wa rabbana وارزقنا مرزقا كثيرة بدون تعب ولا مشقة مغلوطة بالصحة والسلامة وطبق الهداية والله يحفظنا وإياكم من كل بلاء والوباء خصوصا برزقنا ويشفي مرضانا ويوفي مبتلانا ويرحم رجانا وارزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في تعتره رضا في خير وتوفى فيها بسلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك واكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك